Artinya mereka tunjukkan dong hak miliknya. Nah, artinya kalau masalah gugatan itu, karena sejak dulu juga ada gugatan di Petun itu 395 ya nomornya, karena tidak memenuhi mereka cabut. Lalu mereka masukkan lagi. Padahal kita dulu mau mundur dinyatakan oleh pihak polisi ini status quo karena gugatan 395 itu. Lalu dicabut, ganti lagi nomor gugatannya. Wah, nanti sampai kapan? Kita mungkin akan bangun sekretariat pemuda Pancasila. Artinya nih teman-teman dari pemuda Pancasila. Jadi begini ceritanya ini. Jadi dulu tahun 90-an, senior-senior daripada pemuda Pancasila itu mau membangun sekretariat pemuda Pancasila. Lalu beliau-beliau mengumpulkan uang, turunan gitu ya, mengumpulkan untuk membeli tanah. Lalu waktu itu diurus, dapatlah ini tanah. Lalu dibuat ini atas nama organisasi. Pada waktu itu belum dimungkinkan atas nama organisasi. Apakah memang pemuda Pancasila waktu itu belum berbentuk badan hukum? Saya tidak ingat ya. Nah, tapi pada saat itu belum dimungkinkan pemuda Pancasila atas nama pemuda Pancasila SHGB-nya. Lalu dipercayakan senior-senior pemuda Pancasila inilah ke Pak Yapto. Lalu ini dibuatlah atas nama Pak Yapto. Seperti itu. Tapi Bang, menanggapi tadi Wanda Hamidah sendiri sempat memposting di Instagram nih Bang, katanya minta perlindungan dari pihak-pihak tertentu, gimana nih Bang? Artinya kan nggak ada hubungannya sama Wanda Hamidah sendiri. Jadi kalau kami sebenarnya sudah cukup baik ya menghadapi saudara Wanda Hamidah ini, walaupun perannya kemana-mana kan begitu, bahkan dikatakan bahwa ini direbut oleh mafia, direbut oleh ormas. Rekan-rekan sendiri melihat ada di sini pakai seragam kan nggak ada. Iya. Ini murni ini ya masyarakat biasa gitu kan. Seperti itu. Gitu. Dan kita juga melihat bahwa Pak Hamid Hussein dan rekan-rekan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dia. Artinya memasuki pekarangan tanpa hak. Berarti itu memenuhi unsur dia. Seperti itu. Artinya Wanda Hamidah sendiri memanfaatkan momen sebagai public figure nggak sih Bang? Itu kurang tahu kita ya. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa saudara Wanda Hamidah itu adalah politikus. Contohnya yang di perdata seperti apa yang di pengadilan? Itu masih berjalan. TUN dan PMH yang mereka gugat. Tapi yang kami lihat itu tanpa legal standing mereka melakukan gugatan itu. Seperti itu ya. Karena dengan ditetapkan saudara Hamid Hussein sebagai tersangka, berarti kan tidak ada legal standingnya. Tapi tetap berjalan maksudnya proses. Kita ini kan negara hukum, bahwa proses itu kan nanti kan pembuktiannya, putusannya kan dari pengadilan sendiri. Seperti itu. Tapi sampai sekarang prosesnya berjalan. Itu masih berjalan, karena mungkin dalam minggu ini ada juga pihak-pihak yang dipanggil oleh pengadilan. Ya. Berarti agendanya untuk di persidangan itu apa? Agendanya itu ya kita hanya disampaikan menyampaikan tangkapan kita atas gugatan mereka. Seperti itu. Ya. Berarti dari pihak abang ada yang dipanggil dari pihaknya? Sudah ada panggilan ke kita. Nanti kita akan menghadiri. Terakhir tanggapannya setelah mengetahui ini gimana Bang dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga. Dari pihak yang menempatkan bukan Ya tadi kita kan sudah ketemu dan mereka sudah makanya ini diangkati barang-barang kan, mereka sudah bersedia. Tapi kita lihatlah, karena kan tanggal 13 juga seperti ini. Kita akan mengeluarkan sendiri, kita begini tiba-tiba ribut lagi. Kan begitu. Makanya saya bilang kita ini sudah cukup baik lah. Kita kooperatif. Tapi Wanda sendiri pengennya proses hukum baru berjalan dulu, misalkan sudah ada putusan baru terserah pihaknya Om Yapto gitu. Jadi saya rasa makanya saya bilang semua manusia ini punya hak, tapi tentunya punya hak masing-masing juga. Hak hukum ada, hak milik juga ada. Ini kan hak milik, ya artinya mereka tunjukkan dong hak miliknya. Nah artinya kalau masalah gugatan itu, karena sejak dulu juga ada gugatan di Petun itu 395 ya nomornya, karena tidak memenuhi mereka cabut. Lalu mereka masukkan lagi. Padahal kita dulu mau mundur dinyatakan oleh pihak polisi ini status quo karena gugatan 395 itu. Lalu dicabut, ganti lagi nomor gugatannya. Wah, nanti sampai kapan?
Karena upaya hukum itu kan dimungkinkan bagi semua warga. Seperti itu. Berarti ini barang-barang akan dibawa kemana? Tergantung mereka, kemana mereka mau. Kita akan antarkan, kita fasilitasi. Seperti itu. Satu lagi tadi di awal sempat berdebat nih Bang untuk bisa ngambil barang-barang ini, ngeluarin barang-barang. Kalau masalah perdebatan saya rasa biasa lah. Orang kan biasa berupaya untuk mempertahankan gitu. Kedua orang. Sebelumnya ini disiapkan untuk semua. Saya rasa nominalnya tidak etis saya sebutkan. Ratusan juta. Yang pantaslah untuk mungkin di luar Jakarta bisalah untuk membeli rumah. Bahkan 2 penghuni itu sudah membeli rumah di pinggiran Jakarta. Artinya itu sebuah kompensasi ya Bang? Anggaplah kerohiman ya. Apakah sama itu dengan kompensasi? Nah itu seperti itu. Nah, kita kan bisa cek sendiri ya. Artinya kan kita itu sudah umum berapa harganya, tapi itu saya tidak paham masalah harga-harga. Berarti setelah dikosongin ini akan Ini dibangun kantor sekretariat pemuda Pancasila. berarti mulai hari ini atau mulai kapan? Ya setelah selesai dulu, nanti kan ada perencanaan, namanya pembangunan, ada perencanaan, disiapkan dulu uangnya kan begitu kan. Berarti perencanaan udah mau jadi NPP di sini. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Ada kartu nama? Iya. Ayo.
Kenapa kakak-kakak memaksa masuk? Kenapa? Bapak kenapa? Pak pengacara kenapa memaksa masuk? Pak pengacara kenapa memaksa masuk? Pak Kapolres sudah bilang kan, terakhir di sini kan? Pak Kapolres sudah bilang kan? Kenapa dialing-alingi? Pak Kapolres sudah bilang apa? Bapak menghormati hukum. Pak Kapolres sudah bilang apa? Bapak menghormati hukum. Lari-larian. Pak Kapolres bilang apa? Kita lagi bersengketa, tolong hormati hukum. Kenapa? Kenapa nggak mau menghadapi saya? Jangan main video dong. Kenapa? Ya sama, jangan main fisik. Kenapa? Ya jangan main fisik kalau begitu, Pak. Saya harus memastikan keselamatan tante saya di sini. Kenapa kalian tutup? Saya harus memaksakan keselamatan tante saya dan om saya di sini di dalam. Kenapa? Kenapa kalian paksa tutup? Ada paman saya di dalam. Kalian kasih Kami mati lampu. sudah melakukan mediasi Ayo, dan ayo, kasih ayo. Ada paman saya. pamannya udah proses anggaran. Kata siapa? Kata siapa? Paman saya di dalam. Naik puluh. Paman saya di dalam. Ada paman saya di dalam sama tante saya di dalam. Kalian nggak bolehin kami masuk, kalian matikan lampu. Kenapa? Belum ada Mau keputusan provokasi orang-orang membawa jalan. Ebi, Ebi, biar aja dia. siapa yang memprovokasi? Kalian masuk secara paksa ini. Kalau mau aman tuh ya. Ebi, Ini beliau. Kalau mau aman apa? Siapa yang mau tidak aman? Siapa yang buat tidak aman? Kalian masuk secara paksa, paman saya di dalam sama tante saya. Polisi janji menjaga ini sampai ada keputusan hakim yang, ya, polisi janji menjaga sampai ada keputusan hakim yang inkrah, yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa kalian hancurkan pagarnya? Kalian matikan lampu. Kalian mau apakan om saya, tante saya di dalam? Mau diapakan? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Saya mau lihat tante saya. Di luar aja. Kalau pengacara mau sahabat, biar aja saja. Diam aja di sini. Satu orang aja saya. Bang. Di dalam siapa? Ada Bang Johannes Doi itu. Ada keluarganya ada. Ada keluarganya. Satu orang. Tidak usah. Tidak usah. Ada keluarganya di dalam. Ada keluarga. Apa keluarganya? Keluarganya kan? Udah biarkan aja. Buka-buka aja. Buka-buka. Sepeda itu dulu. Angkat dulu sepeda. Angkat di sana. Nah, dia itu sendiri juga dia aman di dalam. Bukan kita mau ngapa-ngapain. Kami juga tidak buat apa-apa.